Justin Hubner, tukang tebas. Bisa apa Indonesia lawan Jepang? Di informasi bola selanjutnya, jurnalis kenamaan ESPN takjub melihat perkembangan timnas Indonesia dan mengakui strategi Jitu Sinteyong. Dan informasi bola yang terakhir, komentar jujur Coach Justin soal timnas Indonesia yang bakal menghadapi Jepang di laga penentu lolos 16 besar ada peluang. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Justin Hubner bertransformasi menjadi pemain bertahan tukang tebas andal timnas Indonesia di Piala Asia 2023-2024. Bersama timnas Indonesia, pemain Wolverhampton Wanderers ini main 45 sebagai gelandang dan 45 menit lainnya sebagai bek tengah dengan sama baiknya. Ini pun yang membuatnya masuk Best 11 Piala Asia 2023 di matchday kedua. Meski sempat canggung, namun kinerjanya dianggap solid. Sinteyong mengakui hal itu. Shin kembali menjadikan Hubner sebagai gelandang bertahan ketika berlatih tanding dengan Iran pada 9 Januari. Meski kalah telak, Hubner dianggap mulai bisa beradaptasi di posisi barunya. Karena itu Hubner main sebagai gelandang di Piala Asia 2023. Saat melawan Irak pada 15 Januari, Hubner main penuh sebagai gelandang. Meski kalah 1-3, Hubner main penuh determinasi. Pada pertandingan kedua, Hubner kembali menjadi pilihan. Bedanya, kali ini ia main selama 45 menit sebagai gelandang bertahan dan 45 menit lainnya sebagai bek tengah. AFC mencatat Hubner melakukan 7 intercept dalam 2 laga tim Merah Putih. Jumlah intercept Hubner yang tertinggi bagi Indonesia. Adapun tackle suksesnya mencapai 33,3%. Selain itu Hubner juga punya 2 umpan kunci dan umpan silang sukses. Dalam urusan melepas umpan, angkanya juga lumayan, yakni 77,8% akurat ke posisi rekam. Soal disiplin bertahan, Hubner juga cermat. Ia hanya 6 kali tercatat melakukan pelanggaran, gaya mainnya keras, lugas, tukang tebas, tapi selalu penuh dengan perhitungan. Apakah Hubner bisa menjaga atau bahkan menaikkan performa menterengnya ketika melawan Jepang pada Rabu esok? Harapan publik si tukang jagal ini akan kembali garang dan juga kembali matang. Lawan yang akan dihadapi Justin Hubner jika nantinya dimainkan lagi sebagai gelandang bertahan timnas Indonesia saat melawan Jepang adalah para gelandang top Wataru Endo, Takumi Minamino, Kaoru Mitoma hingga Hidemasu Morita bakal menjadi lawan tarung Hubner. Mampukah Hubner main selugas dan setangkas laga sebelumnya? Yang pasti, melawan Jepang tak bisa hanya dengan mengandalkan keangkuhan individu. Jepang hanya bisa diimbangi dengan pola gotong royong. Semua elemen bekerja secara sederhana. Fokus timnas mungkin. Seminimal mungkin membuat Hernando Ari tidak jatuh bangun. Sebisa mungkin mengurangi Jepang melepas tembakan ke gawang. Sisanya, biar Hernando bersenang-senang. Komposisi pertahanan melawan Jepang besar kemungkinan diberikan kepada Sandy Wells, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. 2 bek sayap pilihannya yaitu Asnawi Mangku Alam dan Sheini Patinama. Adapun komposisi tengah, trio Ivar Jenner, Hubner, dan Marcelino Ferdinand sudah solid. Ketiganya sama-sama bisa membangun serangan, juga disiplin saat bertahan. Lantas, siapa yang akan jadi pilihan di lini depan? Yakob Sayuri menjadi pilihan yang pas untuk opsi menyerang cepat dan tangguh bertahan. Ketahanan fisik Yakob juga menonjol. Dan untuk posisi striker bisa menjadi milik Rafael Struijk meski tak klinis saat punya peluang. Begitu juga dengan Hoki Caraka. Jika Sinteyong ingin berjudi, maka Ramadan Sananta adalah pilihannya. Sananta memang tidak masuk line up dalam 2 laga sebelumnya, tapi bukan berarti pemain Persis Solo ini tak punya kans. Melawan Jepang, sosok goal getter itu dibutuhkan. Pilihan lainnya yang kiranya juga masuk kategori perjudian adalah menjadikan Witan Sulaiman sebagai peledak. Pemain Persija ini punya kecepatan dan kelincahan. Begitulah, Hubner hanya bagian dari sistem yang kompak. Dan ketika Hubner bersinar, artinya ada kerja keras lainnya yang tak kalah membaja. Inilah yang bisa membuat Jepang menjadi susah payah nantinya. Jurnalis kenamaan ESPN Gabriel Tan takjub melihat perkembangan timnas Indonesia dan mengakui strategi Jitu Sinteyong membuat Garuda menjadi tim yang bisa menjadi kejutan di Piala Asia 2023. Pernyataan Tan soal timnas Indonesia itu dituliskannya dalam sebuah artikel yang tayang di ESPN selepas laga melawan Vietnam.
Ya, timnas Indonesia menjadi sorotan usai melawan Vietnam. Sebab pasukan Shin Taeyong ini berhasil mengalahkan Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Jumat 19 Januari 2024. Gabriel Tan pun takjub karena timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skuad yang berisikan para pemain muda. Bahkan timnas Indonesia memang dinobatkan sebagai skuad termuda di Piala Asia 2023 ini. Meski datang dengan skuad paling muda, Gabriel Tan menilai timnas Indonesia sudah sangatlah matang. Sehingga ia merasa timnas Indonesia bukan sekedar pelengkap atau sengaja mencari pengalaman saja di Piala Asia 2023. Menurut jurnalis ESPN itu, timnas Indonesia bisa menjadi kejutan di Piala Asia 2023. Karenanya ia merasa Garuda mungkin saja akan bertahan lama alias lolos dari fase grup dan bermain di babak 16 besar. Timnas Indonesia adalah tim yang matang di Piala Asia usai memetik kemenangan atas Vietnam. Timnas Indonesia datang ke Qatar bukan hanya untuk mencari pengalaman dalam Piala Asia pertama mereka sejak terakhir kali pada 2007 lalu. Bunyi pernyataan Gabriel Tan dalam artikel ESPN yang dikutip pada Selasa 23 Januari 2024. Kemungkinan besar timnas Indonesia akan bertahan lebih lama di Piala Asia 2023. Terakhir kali mereka melawan Vietnam pada Desember 2016 ya, dan sejak saat itu mereka tidak pernah menang lagi di 6 pertemuan selanjutnya. Indonesia bahkan pernah kalah 0-4 pada Juni 2021, tepatnya di kualifikasi Piala Dunia 2022, ujarnya. Ya, pernyataan Gabriel Tan tersebut menjelaskan bahwa awalnya ada perbedaan kekuatan antara timnas Indonesia dengan Vietnam. Namun hadirnya Shin Taeyong diakui Gabriel Tan mengubah semuanya. Menurut Gabriel Tan, pelatih asal Korea Selatan ini berhasil meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Bahkan Shin Taeyong dinilai luar biasa karena telah melakukan itu semua dengan memanfaatkan para pemain muda Indonesia. Di informasi bola yang terakhir, ya, pendit senior sekaligus komentator sepak bola Justinus Laksana atau kerap yang disapa dengan Coach Justin memberikan pandangannya soal timnas Indonesia yang bakal menghadapi tim kuat yakni Jepang di Grup D Piala Asia 2023. Ya, pertandingan tersebut menjadi laga hidup dan mati baik untuk skuad asuhan Shin Taeyong ataupun Hajime Moriyasu demi menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar. Namun pihak Jepang tak bisa menganggap remeh begitu saja sebab timnas Indonesia kali ini tampil dengan komposisi pemain keturunan yang mayoritas bermain di Eropa. Di pertandingan pertama melawan Irak, mereka berhasil memberikan perlawanan yang berarti. Di laga kedua, timnas Indonesia bisa memulangkan musuh bebuyutannya yaitu Vietnam dari Piala Asia. Sementara Jepang yang digadang-gadang keluar sebagai juara grup justru tumbang atas Irak dengan skor 2-1. Maka mau tak mau tim Samurai Biru harus tampil mati-matian agar tidak kehilangan muka untuk yang kedua kalinya. Tim Samurai Biru mengejar meraih poin penuh di laga terakhir Grup D. Jepang dinilai akan mengerahkan seluruh kemampuannya, termasuk memainkan Kaoru Mitoma yang terlihat sudah muncul di sesi latihan Jepang. Bintang klub Inggris Brighton and Hove Albion Kaoru Mitoma kemungkinan besar akan dimainkan di laga pamungkas Jepang versus timnas Indonesia. Nah, pandit senior Coach Justin mengungkapkan pandangannya soal timnas Indonesia yang bakal menghadapi tim yang berlangganan masuk Piala Dunia itu. What do you expect dengan pemain timnas yang 3 pemain main di U21, satunya main di Liga Malaysia, satu main di Liga Norway, satu main di Liga Belgia, dan klub juga papan tengah semua itu? What do you expect? Lu berharap mereka mengalahkan Jepang? Enggak realistis. Apakah mereka bisa mengalahkan? Ya sangat bisa, karena ini sepak bola ya. Kembali lagi ke mindset pemainnya, kata Coach Justin. Ya, Coach Justin menyebut beberapa pemain andalan dari Jepang yang berkarir di Eropa, seperti Takumi Minamino di AS Monaco, lalu ada Takefusa Kubo yang berada di Real Sociedad, lalu ada Takehiro Tomiyasu dari Arsenal, dan Wataru Endo dari Liverpool. Di atas kertas, kita 2 level di bawah itu, sesimpel itu. Tapi pemain Irak juga 2 level di bawah Jepang. Lah kok bisa menang? Karena ini sepak bola, bukan matematika. Maka dari itu, kalau bisa, ya bisa menang. Apapun bisa terjadi, yang penting adalah mindset lu masuk lapangan. Jangan lu pikir Jepang sehebat itu. Jepang di Piala Dunia juga terseok-seok. Dan gue melihat Jepang ini masih mencari formnya, belum dapat peaknya. 2 gol kebobolan ngelawan Vietnam, 2 gol juga ngelawan Iran. Ya semoga lawan kita juga bisa kebobolan 2 gol, kata Coach Justin.